Shalom. Oke, jadi ini firman Tuhan untuk orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan ya. Entah orang sebagai gembala, pemimpin kelompok sel, pemimpin rohani, pembimbing rohani, mentor rohani, ya, pastor, evangelis, orang yang berbicara firman Tuhan di atas mimbar, ya, orang menyampaikan firman Tuhan di media sosial, di internet, atau orang yang baru dipercayakan untuk sharing kebenaran firman Tuhan di komsel, ya, atau dimanapun, ya, atau untuk keluarga, ya, atau untuk banyak orang, atau untuk siapapun intinya yang menyampaikan firman Tuhan. Pesan ini buat kamu, ya. Jadi di sini kita belajar untuk memperkatakan firman Tuhan itu apa adanya. Kita buka dulu ya ayatnya di dalam 1 Raja-Raja 22 ayat 14. Tetapi Mika menjawab, Mika ini nabi Tuhan ya, demi Yahweh yang hidup, demi Tuhan, ya terjemahan bahasa Indonesianya, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang difirmankan Tuhan kepadaku, itulah yang akan kukatakan. Jadi sebagai penyampai firman Tuhan ya, kita hanya akan menyampaikan firman Tuhan itu apa adanya. Apa yang Tuhan sampaikan melalui kita, itulah yang kita sampaikan. Nggak kita tambah-tambahi, nggak kita kurang-kurangi. Amin. Ya. Jadi ketika kita menyampaikan firman Tuhan, kita harus menyampaikan apa adanya meskipun itu mungkin nggak mengenakan bagi telinga orang yang mendengar. Ya. Kalau kita lihat nabi-nabi Tuhan di Alkitab ya, ketika mereka menyampaikan firman Tuhan ya, itu mengandung resiko juga. Bisa jadi mereka terancam nyawa mereka ketika mereka menyampaikan itu ya. Contohnya ada nabi Tuhan yang ketika dia menyampaikan firman Tuhan, dia sampai di penjara gitu ya. Ada juga seorang nabi muda ya, ketika dia menyampaikan firman Tuhan kepada Yehu ya, di mana Yehu ini yang nantinya akan membunuh Ahab gitu ya, Raja Ahab gitu ya. Ketika dia menyampaikan firman Tuhan kepada Yehu, firman Tuhannya itu sangat sensitif ya. Ketika dia menyampaikan itu, dia langsung pergi lari untuk menyelamatkan nyawanya gitu ya. Nah, menyampaikan firman Tuhan itu seringkali ya, itu nggak mengenakan. Seringkali mengandung resiko ya, tapi kita harus tetap menyampaikan. Tapi berbeda dengan orang kebanyakan saat ini ya. Saya bilang ada banyak ya, bukan semua. Ada orang menyampaikan firman Tuhan itu untuk menyenangkan telinga jemaat atau untuk menyenangkan telinga orang yang mendengar. Nggak berani menyampaikan firman Tuhan yang mungkin bisa dibilang keras, tapi itu kebenaran. Cuma menyampaikan firman yang menyenangkan hati jemaat, menyenangkan hati orang. Tuhan membawa kita menyampaikan firman Tuhan itu bukan untuk menyenangin hati orang. Tapi untuk menyampaikan firman Tuhan apa adanya. Mau itu suatu yang enak didengar maupun tidak enak didengar. Jadi kita sebagai hamba Tuhan, penyampai firman Tuhan, itu bukan untuk menyenangkan telinga orang atau menyenangkan orang lain gitu ya. Tetapi kita menyampaikan firman Tuhan itu untuk taat kepada Tuhan, apa yang ingin Tuhan katakan. Maka itulah yang kita katakan. Kalau kamu mau menyenangkan orang lain, menyenangkan telinga orang, menyenangkan orang lain, jangan jadi penyampai firman, jadi pelawak aja, ya kan? Nah, lalu juga ketika kita menyampaikan firman ya, jangan kesana kemari, dalam artian seperti ini. Jangan yang malah keluar dari yang seharusnya disampaikan. Karena kadangkala ada hamba Tuhan gitu ya, hamba Tuhan atau orang yang dipercaya untuk menyampaikan firman Tuhan gitu ya. Ada orang yang dipercaya untuk menyampaikan firman Tuhan, tetapi yang dia ceritakan itu tentang dirinya sendiri, terus meninggikan, mengagungkan dirinya sendiri terus. Nah, bukan seperti itu ya. Mimbar itu bukan tempat untuk kita sharing, oh aku habis dari ini nih. Wah,
Atau kamu meninggikan diri kamu gitu. Oh, aku baru ada mobil baru, puji Tuhan. Meskipun bilangnya puji Tuhan ya, tapi intinya dia mau pamer punya mobil baru. Nah, bukan seperti itu ya. Mimbar bukan tempat seperti itu. Atau di atas mimbar menjelekkan pelayan Tuhan yang lain. Aduh, si ini seperti ini di atas mimbar gitu ya. Itu sesuatu yang salah. Atau mungkin dia nggak nyebut nama ya, mungkin ada yang nyebut nama juga gitu, wah itu parah itu ya. Tapi kalau ada yang dia nggak nyebut nama tapi sudah mengkode-kode, itu juga salah. Misalnya, wah ini merebut jemaat gitu ya, itu salah, totally wrong ya. Mimbar itu bukan tempat untuk ngefek orang lain atau menjelekkan atau menjatuhkan orang lain. Tapi mimbar itu tempat kita menyampaikan firman Tuhan. Ya. Kita jemaat juga perlu peka ya. Perlu karunia membedakan roh ya. Perlu bisa membedakan yang mana yang menyampaikan firman Tuhan, yang mana yang untuk menyampaikan kepentingan pribadi. Nah, jadi ya, kalau kamu saat ini sebagai penyampai firman Tuhan, dimanapun, katakan aja apa yang firman Tuhan katakan. Di sini dikatakan apa yang difirmankan Tuhan kepadaku, seperti Mika ini ya, itulah yang akan kukatakan. So, ketika kita menyampaikan firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan kepada kamu, biar itu saja yang kamu katakan. Amin. Dan perlu ketahui juga ya, firman Tuhan di mulutmu itu sama berkuasanya dengan firman Tuhan yang dari mulut Tuhan sendiri melalui urapan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.